Saya menyampaikan materi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini merupakan visi yang saya susun, di mana dapat mengembangkan pendekatan sekolah dalam keberpihakan kepada peserta didik. Ini yang pertama, Ibu fasilitator Ani Sumarni. Kemudian yang berikutnya Ibu pengajar praktik Ibu Yulis. Kami tergabung di PP 445 dari BPGP atau Balai Besar Gubernur Jawa Barat. Saya mau tanya kepada adik-adik, ketika kita kecil biasanya tanya sama orang tua kita, kelak anakku mau menjadi seorang apa ataupun menjadi profesi apa. Biasanya kita sering tanya seperti itu. Saya pun dulu seperti itu dan tidak pernah terbayangkan bahwa saya akan bisa seperti ini. Tapi kan berarti kita dengan adanya harapan itu, kita mampu berjuang untuk meraih impian tersebut. Ya itu kan. Pada masa kecil kita pernah ditanya cita-cita, dengan cita-cita mau jadi apa jika sudah menjadi besar. Itu harus kita jawab. Kalau sudah kita jawab, kita bagaimana dapat meraih cita-cita tersebut. Ini visi, di mana kita sering mendengar visi ini, baik di sekolah ataupun di setiap lembaga biasanya memiliki visi ataupun harapan apa. Ini dari visi yaitu representasi visual kita akan masa depan. Jadi kita di masa depan itu pasti punya gambaran. Saya ke depan mau jadi apa? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu pasti kita bertanya pada diri kita sendiri, seperti apa kita ke depan? Mau jadi apa? Jadi dari sisi visual akan masa depan. Pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita merencanakan dan menjelaskan upaya mewujudkannya. Poin dari sini, merencanakan dan menjelaskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi pertanyaan yang kita buat itu, kita sendiri harus mampu menjawab. Dan terjawab, bagaimana kita dapat melaksanakan ataupun meraihnya. Ya sadar, merencanakan dan selaraskan untuk mewujudkannya. Inilah dari definisi dari visi itu sendiri. Berikutnya, ini merupakan visi dan misi dari Sekolah Pesantren Surade. Kebetulan di sini bunyi visi yang baru kami rumuskan kemarin, di mana visinya terbentuknya lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan berkarakter unggul dan kompetitif. Dan visi ini ada rangka lulusan berkarakter. Kita sekarang sudah sering mendengar karakter apa? Sekarang karakternya seperti profil belajar Pancasila. Disitulah yang harus diwujudkan oleh sekolah bentuk lulusan yang berkarakter. Oke, kita saja. Oke, mantap. Oke, ada kata lulusan berkarakter. Karakter yang biasanya kita tonjolkan biasanya disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin cara berpakaian, disiplin dalam mengerjakan tugas. Itu harus contoh penerapan karakter yang kita tonjolkan di sekolah ini. Kedua, unggul ini
Di mana usaha dari sini harus mampu menjadi seorang pemenang istilahnya. Yang sampai kita lulus dari sekolah ini, kita kalah bersaing dengan usaha lain. Dia harus punya sikap, keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni sehingga dapat unggul ketika dibandingkan dengan lulusan sekolah lainnya. Kompetitif juga di sini kita masih bersaing, di mana lulusan kita tiap tahun itu ada tim rekrutmen tenaga kerja. Di situ kita harus mampu kompetitif, bersaing. Kita harus skill atau pengetahuan dengan lulusan yang lain sehingga kita jadi seorang yang dapat mengisi tempat ataupun kursi pekerjaan yang kita butuhkan tersebut. Oke, untuk visinya ini merupakan turunan dari visi yang ada di atas. Jadi ada yang sudah 7 visi, turunan dari visi. Yang pertama contoh, persiapkan diri agar mampu berkarir sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang profesional, kreatif dan inovatif. Ini poinnya profesional, berarti dia mampu menjalankan profesinya dengan baik dan juga kreatif. Di mana inspirasi sangat sekali, dia tidak terpacu hanya dengan informasi, tapi dia terus mencarinya, kreasi, inovasi juga. Ada satu hal yang ada, inovasi menjadi lebih baik lagi. Yang kedua ini ada menerapkan nilai karakter dan budaya bangsa sesuai dengan profil kader Pancasila. Ini yang harus kita raih, harus kita tempuh untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, unggul dan kreatif. Ini 2 poin saja, yang lainnya itu yang dengan visi yang ada di atas. Berikutnya, untuk merumuskan visi, guru dapat menggunakan pendekatan. Ini dalam merumuskan visi, kita ada pendekatan yang dulu. Apa itu pendekatan? Oke. Kita menggunakan inquiry apresiatif. IA, kalau sekarang ada istilah IA kalau di teknologi ya. Sekarang ini inquiry apresiatif, yaitu verifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan mengubah strategi untuk kemudian perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita cari dulu kelebihan yang ada di sekolah kita, apa saja nilai plusnya, kemudian kita mempertahankan seperti apa strategi untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi yang baik kita pertahankan, yang kurangnya kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, oke ya. Oke, jadi intinya kita hal yang baik dari kita pertahankan, dan yang kurang baik kita rubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi ini untuk inquiry apresiatif atau IA. Silakan IA nanti di sini inquiry apresiatif. Berikutnya, agar dapat melakukan inquiry yaitu lakukannya metode bahagia. Bapak Ibu, adik-adik, gunakan kata-kata saya mau hidup bahagia. Bahagia orang tua, hidup bahagia di akhirat. Sampai saya pernah ditanya pengalaman panjat CGP, Bapak, apa cinta Bapak dalam kehidupan? Bu, saya sebagai orang Muslim, cinta saya bahagia dunia dan akhirat. Saya jawab seperti itu ketika wawancara dengan asesor di seleksi tahap kedua. Ini kata bahagia bukan nama orang, bahagia, bukan nama bahagia. Ini bahagia, ini ada panjangannya. Oke, bahagia itu apa sih? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, metode bahagia. Yang pertama, buat pertanyaan pertama. Yang kedua, ambil pelajaran. G-nya yaitu
visi yang akan kita susun. Jadi kita cari yang sudah baik untuk kita pertahankan, yang kurang kita lakukan perubahan supaya kita lebih baik lagi. Ini metodenya benar-benar ya sedang bahagia, hidupnya bahagia. Buat terutama ambil pelajaran, gali mimpi, jauhkan dan atur eksekusinya. Kemudian masih rincian dari metode baca ini. Sini ada yang pertama, buat pertanyaan pertama. Terus pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Jadi sini kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan arah kita seperti apa ke depannya. Kemudian ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif di kelompok komunitas dan pembelajaran. Kita ada pengalaman pribadi, pengalaman kelompok yang dapat kita jadikan sebagai pembelajaran. Kemudian gali mimpinya, yaitu narasi dan ideal kita proses perubahan dalam menuju. Tidak ada proses perubahan nanti di belakang yang disampaikan tujuh. Kemudian ada jabarkan rencana implikasi tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian eksekusi di sini yang dalam penting membantu transformasi rencana masyarakat. Jadi dari tahapan ini harus kita tempuh supaya menghasilkan sebuah visi yang baik. Ya, dari mulai yang pertama memandu narasi sampai dengan eksekusi bagaimana dapat direalisasikan menjadi tindakan. Nanti bisa diperlihatkan di slide di portfolio berikutnya ada rincian apa sih dari bagian ini. Ini merupakan ideas kita di hal yang saya yakini manusia yang punya harapan akan berpeluang lebih besar ketimbang yang tidak punya harapan. Jadi pada intinya kita terus punya cita-cita dulu. Kalau punya itu bagaimana mau berhasil? Kamu punya harapan enggak? Ada punya tema hidupnya naik saja sama Allah. Tapi kalau yang bagus, saya menjadi seorang dokter, seorang dosen, guru ataupun profesi lainnya, harus kita naik untuk mencapainya. Jadi orang yang punya harapan itu lebih besar antara daripada yang tidak punya harapan. Jadi kita senama lebih niat mungkin tidak punya niat bagaimana mau berhasil. Dan niat itu belajar kita harus niat itu seperti itu. Dengan kehidupan kita harus punya niat harapan untuk meraih yang kita cita-citakan. Nah ini merupakan tadi di sekolah juga profil belajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Di dalam penerapan kita di sekolah seperti ada kegiatan sholat duha, sholat zuhur, asar berjamaah, sholat, kemudian juga pengajian bersama ataupun peringatan keagamaan, ataupun dalam kelas kita sebelum dan sudah pembelajaran ada kegiatan menerapkan dalam beriman bertakwa kepada Allah SWT. Berbicara mandiri. Jadi kita diharuskan sekarang di kelas itu sebagai fasilitator. Dulu itu tidak hanya ngomong dari awal sampai beres. Rumah teacher learning center, guru sebagai pusatnya. Sekarang harus kembali dirubah menjadi student learning center, mana siswa yang menjadi subjeknya. Terus aktif kita sebagai guru sebagai fasilitator. Supaya kalian juga sebagai guru untuk kelompok diskusi, presentasi, bukan mati guru yang mengajar, tapi tadi untuk tindakan kemandirian. Karena di situ ada ruang kalian komunikasi, kolaborasi, pencarian referensi, dan juga kamu dapat aplikasikannya. Seperti itu. Ini analitis. Sekarang kemampuan abad 21 saya ada kolaborasi, komunikasi dengan kritis harus dimiliki oleh sendiri kita, terus dimiliki agar dapat
tadi saya ini ada yang nilai sekarang ini. Jujur kreatif. Jadi ulah dulu deh. Nah sekarang bagi guru, silakan kamu bersama tim rumuskan, cari referensinya, kamu tentukan apa temanya, proyeknya apa. Tadi betul melatih kreativitas. Kamu nih makan, ini minum. Ibaratnya ini ada, ini itu ada buah mangga berbuah, kamu buahnya nih garamnya sekarang ambil sendiri. Berarti ini jangan resep langganan mahal, buahnya makan. Kita seperti itu, kita sebenarnya kreativitas kalian. Udah gotong royong kita dalam sekolah masyarakat sampai sekarang kegiatan gotong royong ini dan dapat kemudian lebih cepat. Kemudian juga ada dengan global. Jadi sekarang kita kan Indonesia sudah berbagai macam suku, ya, adat, budaya, bahasa. Secara global Indonesia juga terus menghargai yang perayaan luar negeri, misalkan Australia, Arab, Eropa, punya adat ataupun bahasa masing-masing, harus menghargai itu. Baru kita dapat mengapresiasikan berkedudukan global. Secara menyeluruh, tidak hanya Indonesia saja, kita harus dapat adaptasi dengan budaya bahasa yang lain. Ingat, yang di luar yang bagus boleh kita ambil, yang penting jangan kita ambil. Tapi lebih baik kita adaptasi. Kemudian ini kalimat berulang cerita untuk murid kita. Dengan Bapak Ibu guru, saya coba ya meneruskan, Ibu ya. Untuk apa sih? Ini tulisan saya tunjuk, Bapak Gurunya akan menyampaikan, melanjutkan poin ini. Ya. Saya coba dari mediskus dulu. Dari siapa dulu ya? Oke, ini ada 3 orang, guru yang paling cantik. Yang pertama, oh yang udah datang aja nih dari Ibu Ika Kartikawati. Ini Ibu Kartika, di sini ada kalimat keempat. Kita ada untuk murid kita. Ini kita memberikan murid-muridnya. Ibu baca ulang dan teruskan apa yang Ibu harapkan dari murid-murid yang ada di sekolah kita ini. Bisa dipahami Ibu? Ya. Oke, kita coba ya. Supaya lebih hangat. Oke, Ibu Ika, saya persilakan untuk poin pertama. Kita memiliki murid-murid yang kreatif dan unggul. Oke. Bagus sekali. Jadi Ibu Ika memimpikan murid yang unggul dan kreatif. Oke. Bagus. Oke. Itu dari Ibu Ika. Nah, ada 6. 2. Oh, nanti pas. Nanti sesuai project bisa. Oke, yang kedua. Kita dari Disbus. Nanti ada pasangannya dia dari Disbus dan bapak-bapaknya. Kedua adalah Bapak Rahmat. Saya persilakan. Kita percaya bahwa ini adalah Bapak Rahmat, ulangi dan teruskan detik ini. Kita percaya bahwa murid adalah seorang yang jujur, berkarakter, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tangan ya. Kemudian karakter dan tadi berbuat pada yang soleh ya, akhlakul karimah. Oke, sekarang masuk ke poin ketiga. Di sini kita silang. Sekarang ke Ibu Fitri. Ibu Fitri, saya persilakan. Ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Poinnya adalah disiplin. Nah, jadi disiplin itu disiplin dalam sekolah, disiplin cara berpakaian, mengerjakan tugas, itu bisa kita aplikasikan. Oke, sudah 3 poin. Berikutnya poin keempat. Kepada Bapak dulu, saya persilakan untuk meneruskan. Murid di sekolah kita sangat betul
di mana tiap orang itu sudah memiliki keahlian masing-masing. Kalau bahasa ini ada kode zaman, di mana sertifikat sudah ada keterampilannya, tinggal sudah menebalkannya, melatihnya, meningkatkannya. Jadi si A ahlinya misalkan dalam membuat puisi, sudah kita coba tingkatkan kemampuan tersebut. Oh si A tulisannya bagus, kita tingkatkan. Si A misalkan berani dalam komunikasi, kita apa juga. Jadi tidak bisa kita samaratakan potensi anak itu berbeda-beda. Ya, tingkatkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Berapa lagi? 2. Lagi ya. Oke, ini ada yang keempat, yang kelima ya. Oke. Pada Ibu Sansan, saya persilakan untuk mengulang dan meneruskan dari poin ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu melakukan perubahan menjadi lebih baik. Oke. Yakin untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Tadi kan di sana sudah diberi apa sudah dijelaskan. Yang bagus kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki untuk lebih baik ke masa depan nanti. Depan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Sansan. Satu lagi Pak Yosef. Siap. Karena bisa Ibu izin. foto-foto. Karena Bapak Ibunya Iman dan Pak Yosef. Saya bisa sambil foto video di Boleh. tulisan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa jujur dan kedisiplinan adalah modal awal untuk menuju kesuksesan. Terima kasih ya. Jujur dan disiplin. Ini memang untuk sekarang hal sekali itu sudah ada. Jadi saya juga menjadi itu sangat sulit, tidak mudah menjadi orang yang jujur dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu, anak-anakku yang berbanggakan, kalian sudah mendengar itu kalimat harapan kami sebagai pendidik di sekolah ini kepada adik-adik semua. Jadi kalian sudah mendengar bahwa kami semua mendidik kalian itu dengan cerita yang mulia, menjadikan kalian orang yang berguna, punya potensinya, kita tingkatkan dan dapat kalian aplikasikan di dunia kerja, di masyarakat, dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu harapan dan cerita kami sebagai seorang pendidik di sekolah ini. Baiklah, kita lanjutkan dari kalimat-kalimat ini. Visi berpenggerak. Jadi tadi kita sudah melihat visi sekolah kita. Ini visi yang kemarin saya susun ataupun yang berusaha saya untuk bisa aplikasikan. Kalian pun tidak mudah, saya pun merasa masih banyak belajar, banyak kekurangan. Terus belajar itu intinya. Berarti saya di sini paling tahu tidak, kita sama belajar diskusi, sama-sama sharing, di mana kita dapat nanti merumuskan sesuatu hal yang baik yang dapat menjadikan acuan perubahan sesuatu menjadi baik. Ini yaitu berikan pendidik yang unggul, inovatif, dan berkarakter profil Pancasila. Apabila saya telah dari visi yang saya coba susun ataupun visi dari kelas, itu ada irisan dengan visi yang ada di sekolah ini, mana bukan sebuah PR yang terus saya jawab, saya berusaha untuk mengaplikasikan, meningkatkannya. Jadi yang unggul, inovatif, dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar sendiri melalui pemanfaatan teknologi. Ini rasa perubahannya. Jadi saya itu harus belajar untuk tadi mengenai motivasi, karena sekarang memang zaman sekarang kan kita sadari bahwa ini juga ada dampak negatif terhadap studi. Walaupun ya tentunya ada manfaat, tapi sekarang tidak tepat dan menggunakan dalam game yang berlebihan ataupun juga hal yang memang tidak perlu kita lihat bisa dilihat. Apabila kita bijak dan menggunakannya akan mengisi kekuatan teknologi ini. Dan saya yakin sekarang itu tadi semuanya sudah bagus dan bukan untuk meningkatkan referensi ataupun mencari sumber belajar sekarang nanti. Oke, ini kerangka perubahannya. Kemudian rancangan bagian ini semoga membawa perubahan yang positif dan berpihak kepada peserta didik. Jadi ini harapannya, goalnya bahwa perubahan yang baik dalam sekolah dan berpihak kepada peserta didik dalam mendampingi, membimbing, membina, mengarahkan dan memberikan dukungan. Ibu pengajar praktik, rekan-rekan dan adik-adik yang berhormatan, itu yang saya sampaikan, masih banyak kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sih ini lebih ke diskusi ya. Saya akan memancing, benar-benar memancing keributan, memancing karena ini penting dalam proses pertemuan hari ini dan juga mendiskusikan visi warga sekolah, ya warga sekolah. Kemudiannya warga sekolah di sini adalah Pak Freddy sebagai calon pemerintah. Setelah tadi saya dengar dari kalimat numpang yang perlu didiskusikan dari Bapak Ibu memimpikan murid yang kreatif dan betul, kemudian Bapak Ibu percaya bahwa murid itu adalah seorang yang jujur, berkarakter, ilmu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian di sekolah ini yang sangat menarik karena saya bertemukan di sini ada mengutamakan kedisiplinan. Kemudian di sekolah ini sadar betul bahwa mereka itu membutuhkan proses pendidikan yang lebih demokratis. Ini senapas dengan yang sedang kita ramai ya, Merdeka Belajar, di mana kebebasan peserta didik. Bapak Ibu sudah memahami potensi mereka, berarti sudah menyadari bahwa murid-muridnya unik ya, berkarakter. Kemudian kita warga sekolah yakin mampu melakukan perubahan menjadi lebih baik. Dan terakhir, warga sekolah di sini paham bahwa jujur dan kedisiplinan adalah modal utama untuk sukses. Yang perlu didiskusikan dari kalimat numpang yang tadi Bapak Ibu sudah utarakan, apakah sudah selaras ya, sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kemudian apakah sudah sesuai dengan visi sekolah? Coba Pak Amadi tolong ditanyakan visi sekolahnya. Sudah sesuaikah visi sekolah dengan
sekolah dan mengisi guru penggerak. Kalau pemahaman kami dari konteks tadi ada kata kompeten. Sebetulnya kompeten itu satu keharusan. Bagaimanapun dunia itu makin maju, teknologi makin berkembang, maka mau tidak mau ada dituntut kreativitas siswa itu ke arah kompetensinya. Karena bagaimanapun peningkatan kompetensi setiap siswa sesuai potensinya, maka akan mengikuti alur perkembangan teknologi yang ada. Kalau tidak seperti itu akan ketinggalan. Makanya saya menyampaikan tadi di bahasa adaptif. Artinya setiap gerak teknologi yang maju itu, maka peserta didik harus siap. Ini jangan tidak bisa ya, apalagi teknologi tidak bisa kita hindari, sehingga sebuah peniscayaan harus ditempuh. Maka salah satunya yang perlu menjadi catatan, guru itu sendiri juga harus menjadi guru profesional. Itu artinya profesional secara umum sudah memahami tentang bagaimana segala sesuatunya tentang anak. Itu sesungguhnya. Maka kembali lagi, saya pun mencoba kepada peserta didik, ya, observasi kecil-kecilan, bahwa ternyata dari aspirasi mereka juga model ingin belajar itu ada kebebasan mereka itu. Dan kebebasan di situ itu ekspresinya mereka di dalam kelas, bahkan ada yang usul Pak, biarkan itu belajarnya ada selingan gitu. Jadi biar belajar serius, tenaga nanti ada aktivitas yang menyenangkan di sela-sela itu. Itu luar biasa. Kita juga mencoba aspirasi dari bawah. Itu yang kembangkan. Kemudian juga pas sekali-kali belajarnya di luar ruangan, biar ada inspirasi katanya. Itu bagus. Jadi kami mencoba aja inisiatif. Ternyata mereka itu butuh ruang untuk berinvestasi itu agar mereka itu lepas ekspresinya, sehingga muncul di situ potensi mereka. Ya. Itu sebenarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat dulu tadi yang saya tangkap, mengenai guru harus profesional dengan potensinya masing-masing, dan juga teknologi harus kita manfaatkan untuk peningkatan pembelajaran kita di kelas, dan juga inovasi mungkin dengan model pembelajaran berhubungan splitting, sehingga dalam pembelajaran tidak monoton. Jadi kita kan langsung selesai ya tahapannya, pasti sudah peningkatan pelajaran dan pencapaian kompetensi. Masih dulu atas masukannya. Pak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan? Pak, Bapak Ibu, apakah misi ini disusun dengan semua warga sekolah? Ya. Dan di sini dari tahun berapa? Sudah ada, namun dibaharui lagi. Saya tadi menguatkan sedikit tentang pendekatan kepada apresiatif itu sih. Pendekatan kita ini kami pelajari di program pendidikan penggerak, karena di perkuliahan tidak ada, dan teorinya dari baru dari 2016 waktu itu pendekatan yang lebih ke kolaborasi dan berbasis kekuatan. Apa sih yang dipunya oleh lembaga atau sekolah, kekuatannya apa? Jadi kita tidak melihat kelemahan, itu berbasis kekuatan. Kemudian pendekatan dia ini didukung dengan sebuah model yaitu BAGJA, akronim ya BAGJA itu ya, dari pertanyaan, ambil apa tadi, kemudian dari mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Apakah sekolah ini sudah punya akronim gitu ya, tagline-nya? Isinya udah sangat bagus, isinya juga bagus. Misalkan SMK 1 Surade apa gitu ya, tapi akronim gitu, akronim. Kalau saya dulu ketika jadi Pak Randy jadi guru penggerak, sekolah saya dulu SMK 1 Cibitung sering disebut beda gitu ya. Udah beda aja Cibitung mah, udah beda aja Cibitungnya gitu kan, terus orang tahu beda. Akhirnya si beda itu saya masukkan Cibitung 1 beda, berkarakter edukatif, disiplin, amanah gitu ya. Nah jadi SMA 1 Surade ya, sains ya kemarin gitu ya. Ketika anak itu sudah terdoktrin gitu, dan si tagline ini
kita sudah kita pilih template yang bagus, seperti yang lain. Bahkan kita bisa dibuat template langsung yang bisa kita lagi sudah membuat komunitas seperti itu. Untuk anak-anak sudah mengaktifkan akun belajar belum? Nah, ini menjadi kendalanya memang di sekarang yang terbaru. Sudah aktif. Anak-anak tahu nggak keunggulan kalian kalau pakai akun belajar? Tahu nggak? Bonusnya kalau kita menggunakan akun belajar kayak saya sekarang belajar kayak Ibu Sidani Dewi 07 admin kan smp.belajar.id ya. Kalian juga kan punya ya. Salah satu keunggulannya itu menggunakan kampanye yang pro, gratis, jadi tidak berbayar. Nah sekarang salah satu ya kita memakan fasilitas akun belajarnya diaktifkan. Jadi kalau tadi kata Pak Randy belajarnya di Canva, nah Canva-nya itu sudah Canva yang pro. Bapak ibunya juga mungkin nih, kayaknya saya mah nih katanya silakan dengan Pak Randy belajar. Nanti jadinya jadi komunitas belajar. Komunitas belajar ini kalau bagus gitu ya, kemarin dilombakan di BBGP dari jenjang ke jenjang ya, dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah yang terbaik itu diundang ke sana, dilombakan dan ada hadiahnya kalau tidak salah sampai 35 juta. Lomba untuk komunitas belajar. Di sekolah ini punya komunitas belajar apa yang sering didiskusikan. Ini salah satu portofolio Pak Randy. Ini anak-anak bisa belajar juga. Pakai akun belajar itu ya. Nah, anak-anak nanti kelasnya Pak Randy dulu diaktifkan, sudah aktif belum? Masih banyak yang belum. Banyak yang belum. Jadi kan mereka ternyata bawaan mereka ingat mereka itu sebentar ganti. Itu masih kendala yang Ibu ngomong sudah ya? Akun belajar. terus BKB dan jadi mau Iya. Berapa giga kapasitasnya? Berapa? 100 GB. Kalau kemarin tidak terbatas ya. Sekarang Ya, 100 100. sama ya? Sama. Tuh coba anak-anak kalau kamu pakai akun biasa ya, bukan akun belajar itu terbatas kapasitasnya, penyimpanan drive-nya. Tapi kalau pakai akun belajar itu ada keuntungannya. Intinya mas saya pemerintah sudah bayar mahal-mahal, ya kita tidak memanfaatkan gitu. Ibu ini kan sekalian aja itu kan yang teman ini ada ya yang Nah, ya. mungkin nanti sharing untuk portofolio kita. Dan juga saya juga kalau kita sebagai guru kalau membuat jurnal misalkan kita pelajaran misalkan saya di KPI di Indonesia kalau buat jurnal seperti ini misalkan medianya sudah ada FPP nya ada di sini foto-foto yang ada ketika ada kita foto aja oh sudah ada ini contohnya Bu yang dan tandanya Kalau dulu kita kenalnya ini dogspot ya. yang biodata seperti kita jadi bisa disimpan sudah cara kalau support itu mungkin saya lebih bagus lebih gitu ada kan juga ini ngajar di sekarang ya buat aja jangan suka lupa jadi kan nanti oh anak-anak ini di kalau saya bapak kunjungi media atau menu ini Di-share ke anak ini. ya karena masih PR ya kami supaya lebih tertib lagi Belajar kepada ini. Saya juga sama belajar kepada ini. modul kalau kita diatur kan yang bapak ibu yang untuk PKP harus juga sama alurnya alur merdeka mulai dari diri hingga eksplorasi konsep ruang kolaborasi kontekstual harus pemahaman
beda. Pokoknya ada kerja. Jadi kita belajar dulu itu karena kita kan nggak tahu ya itu pemerintahan apa, makanya kita yang dulu kita tuh minta dulu dari itu apa gitu. Jadi itu tradisi yang ditinggalkan Iya. dari Sekarang itu bahasanya itu juga gimana tuh anak-anak gimana belajarnya? gimana kayak Namanya Bu. Permainan apa aja yang kemarin di proyek? Kelereng, kelereng. Kan buat kalian aneh ya, enggak. Sudah pernah mengalami sendiri. ada yang pernah ada yang belum. Sekarang masih jalan nih tema ini. Ya Tema tentang tradisi lokal. ini Bu video. Oh iya. Dengan kalian ya. Makanan tradisional. Selanjutnya proyek apa temanya? Ini ketua organisasinya. Oh, Pak. Udah ada organisasinya. Memang betul adik-adik sekarang itu eranya bukan kita tuh nggak ada tuntutan apa kalau dulu memang UN ya gitu kan asah terus jadi saya kalau dulu UN nih dari zaman dulu ya kita itu sekarang lebih ke karakter itu. Tapi Bu saya itu kayaknya kemarin saya menyelesaikan PG ya ketika UP lulusan PGP itu seolah-olah mendapatkan karpet karena mereka itu tidak mengikuti proses Pendidikan. perkuliahan ya sekolah ya semua itu. Jadi setelah lulus pretest kemudian nanti diajar ikut UP saja. Padahal kalau saya melihat ya meskipun saya melakukan kalau untuk PGP sepertinya pelaksanaan pembelajaran pada PPG dengan PGP itu jauh berbeda. Tidak seperti itu. Betul, saya ada produk PPG pertama PPG Darjat yang waktu itu 6 bulan 2 bulan dari 2 bulan luring di LPTK di Bandung 2 bulan saya PPL di SMP Palembang. Jadi betul-betul PPG yang real untuk perkuliahan di jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Kalau sekarang sertifikat CGP atau GP itu tidak hanya tiket emas PPG juga sih. Saya juga disanksikan oleh para senior ketika mengikuti seleksi kelas sekolah. Jadi ketika mengikuti seleksi kepala sekolah kan tidak ada apa-apa, hanya cukup melampirkan GP, maka di sekarang daftar kepala sekolah di PMM, ada di PMM. Kalau tidak salah di sini tinggal ibu tinggal masuk di sini di PMM, tinggal daftar aja sekarang di kepala sekolah, seleksi kepala sekolah di sini. Kalau ibu sudah memenuhi syarat langsung ya. Betul. Kalau di PPG kita lebih ke dua potensi kan yang namanya pedagogi dan profesional. Nah, keunggulan dari PGP tidak hanya pedagogi dan profesional. Dua potensi ini sebetulnya pedagogi dan profesional sudah kita alami ketika di masa perkuliahan sebetulnya. Sudah. Hanya di PPG lebih diasah lagi. Tapi di PGP kompetensinya itu lebih luas. Kompetensi yang paling utama adalah kompetensi yang tidak didapat di perkuliahan oleh saya khususnya adalah kompetensi manajerial. Itu yang tidak ada. Kompetensi manajerial. Di mana di modul 3 nanti para PNI itu akan terlatih tidak diasah kompetensi manajerialnya. Yang pada akhirnya dia nanti akan menjadi pemimpin pembelajar. Pemimpin pembelajar di kelasnya dulu. Nah, ketika nanti ada promosi gitu ya, nah, kompetensi manajerial ini ada memang banyak pro kontra juga sih termasuk saya pada saat itu. Bahkan sekarang sertifikat GP itu saya kemarin melangkahi, ya bisa disebut melangkahi para senior yang ingin promosi ke pengawas, tapi tidak bisa mereka karena salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, saya kemudian terpanggil untuk mengikuti tes beberapa pertanyaan di SIM PKB. Kemudian pertanyaannya 36 pertanyaan ya Bapak Ibu, tapi lebih ke kasus dan semuanya menuntut tentang kemampuan manajerial. Saya tidak tahu pertanyaan sebelumnya, nggak tahu apa dia, tidak tahu kisi-kisinya, tidak tahu. Tapi pada saat selesainya saya tes dari 30 itu yang merahnya hanya 7 soal, 90 nilainya. Nah, jadi kalau ibu nanti sudah menjalani PGP sih betul ada
juga tugasnya jam Cinderella kan 23:59 ada ruang kolaborasi udah tadi sama Bu. Kalau PPG Tapi memang kita bersyukur karena dari situ bisa manage waktu, kemudian menikmati istirahat yang sangat terasa itu di situ. jadi mohon banyak bersyukur PPG full dari saya dulu sampai ngekos 2 bulan. Memang kembali kebijakan tapi jadi beban juga kalau misalnya lulusan GP ketika mau PPG terlulus para kandidat itu yang jadi sehingga saya kalau saya UP-nya kan itu jadi beban kan UP-nya terlulus nah setelah itu CGP. Memang soal itu kan studi kasus kalau yang saya uji dari situ ya. Kemarin seleksi kepala juga studi kasus minimal nilai lulusnya 70. Pas saya baca studi kasus semua yang jawabannya itu semua hampir sama. Ini bener apa? Perasaan bener itu nggak tahu. Padahal bukan belum padahal saya tidak ingin menjadi pengawal karena ini tidak berkeinginan ke sana. Kayaknya kementerian tadi ingin mengukur sejauh mana potensi GP yang sudah lulus kalau itu. Kalau banyak yang tidak lulus berarti gagal kan ya? Gagal program ini ternyata se Indonesia 90% lulus. Walaupun ketika sudah lulus bukan berarti harus langsung jadi pengawal sama Jalannya itu semacam sipnya gitu. Kalau yang parah pasti parah. Tapi angkatan saya ada apa yang diangkat kelas-kelas itu bukan dari GP. Boleh Bu, dari GP tapi jadi promosikan ketika dia sudah